saudara lihat di sini bahwa ada pitotub yang sama dengan gambar 321. Jadi gambar 31 tadi itu sudah dijelaskan oleh Prof. Sugeng seperti ini. Untuk mengukur aliran udara ya, aliran air di dalam sirkuit sirkular duct pada 600 mm diameternya 600 mili. Udara mengalir pada temperatur 65,6. Kemudian pitotub ditempatkan pada bagian pusat dan kemudian dibaca nilai delta H-nya seperti yang ada di gambar 321 itu ya. Yaitu pembacaan manometer delta H-nya itu adalah 10,7 mm air. Static pressure pengukurannya dapatkan pitotub posisinya itu adalah 205 mm 255 meter air di atas atmosferik. Di pitotub koefisien CP-nya 0,98. Hitunglah velocity pada bagian tengah dan juga kecepatan rata-ratanya. Kemudian hitunglah volumetric rate dan aliran udara. Jadi ada suatu udara ada suatu udara, kemudian di sini saudara bisa lihat untuk mendapatkan properti udara pada suhu T jadi ada udara tadi kan ya, udara mengalir melalui sebuah pitotub, ini ada alirannya duct. Kemudian di sini nanti ada alirannya udara ya. Ini ada manometernya tadi. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Ini adalah sini. Ini ada alirannya udara ini. Kemudian tadi itu delta H di sini itu delta H-nya adalah 10,7 mm H2O. Kemudian udara di sini propertinya adalah 65,6 derajat Celcius. Maka saudara bisa dari apendik A3, dari apendik A3 itu untuk udara pada suhu 65,6 itu nanti saudara bisa lihat, saudara bisa lihat di apendik A3 ya. A33 ya, physical properties dari udara pada suhu 65,6, densitasnya itu adalah 1,043 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian viskositasnya 2,03 kali 10 pangkat min 5 PAS sekali second ya. Kemudian kita perlu menghitung absolute static pressure, pembacaan manometer pada saat delta H-nya itu adalah 0,205. Di mana mengindikasikan bahwa tekanannya itu lebih dari 1 atm ya. Kemudian kita menggunakan persamaan 2214 karena tadi kita sudah dapat, maka nanti delta P itu sama dengan delta H dikalikan dengan rho A, ini rho-nya air ya, dikurangi dengan rho-nya fluida. Ini rho A ini adalah rho yang ada di manometer sini ya.
Karena tadi menggunakan air kan. Kemudian yang rho ini adalah rho-nya fluida di sini. Ini kemudian dikalikan dengan G. Delta H-nya adalah 0,205. Kemudian PA-nya itu adalah, densitasnya air itu adalah 1000. Kemudian densitasnya udara 1,043 dikalikan G-nya 9,8. Nanti ketemunya adalah 2008 Pascal. Sehingga absolutnya, P absolutnya itu adalah sama dengan absolut pada saat P1 ini ya. Itu adalah sama dengan 1,01 ATM tadi. 325 dikalikan dengan 10⁵ ditambah dengan 2008 apa itu? Pascal ya, 2008 Pascal. Nanti ketemunya adalah 1,0333 kali 10⁵ PA. Nah, kita tahu bahwa densitas air, densitas udara itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Karena di sini tekanannya lebih dari 1 atmosfer, maka dari tabel apendik A33 itu adalah properti udara ketika tekanannya adalah 1 atmosfer. Sehingga kita perlu koreksi densitas pada kondisi kedua. Ini mungkin saudara yang di awal-awal kan sudah pernah disinggung ya. Kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, nanti P1 V1 per N1R 1T1 sama dengan P2 V2 per N2 R2 T2. R-nya hilang. Kemudian mol ini gram per mR, jadi P1 per gram dibagi berat molekulnya, dibagi dengan V, dikalikan dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan gram per mR, dikalikan dengan V2, dikalikan dengan T2. Gram per volume ini kan densitas ya, ρ1. Ini juga densitas ρ2. MR-nya kan sama, hilang. Sehingga apa? P1 per ρ1 T1 sama dengan P2 per ρ2 dikalikan T2. Karena di sini suhunya sama, sehingga nanti P1 per ρ1 sama dengan P2 per ρ2. Sehingga ρ2 itu sama dengan P2 per P1 dikalikan dengan ρ1. P2-nya berapa? P2-nya bisa saudara lihat di sini. P2-nya itu adalah 1,003 kali 10⁵ tadi ya. Ini 1,003 ini. Jadi ρ2-nya itu sama dengan P2-nya 1,0333 kali 10⁵ dibagi dengan tekanannya P1 atmosferik 101.325 kali 10⁵ dikalikan dengan ρ1. ρ1-nya kan tadi 1,043 ya. Sehingga didapatkan densitasnya itu adalah 1,063 kg per meter pangkat 3. Kemudian karena di sini ada densitas yang terkoreksi, sehingga kita mencari nilai delta P terkoreksinya, yaitu delta H rho air, rho H2O dikurangi dengan rho-nya fluida dikalikan dengan G. Hanya ini adalah 1,063 kali 'ini kan densitas ya. 0,3 itu adalah densitasnya. Densitasnya apa? Air. Berarti delta H. Delta H-nya tadi itu 10,7. Jadi 10,7 dibagi dengan 1000. Kemudian dikalikan rho-nya 1000. Dikalikan 1,063. Dikalikan dengan G-nya 9,80 itu ya. Nah, didapatkan nilai P-nya adalah 104,8 PA. Kemudian setelah itu kita menggunakan persamaan 322, yaitu kecepatan itu V itu sama dengan CP dikalikan dengan akar 2 P2 min P1 dibagi dengan densitasnya.
Tadi kan dijelaskan di sini CP-nya itu adalah 0,98. CP-nya ada 0,98, kemudian akar 2 dikalikan dengan perubahan tekanan P2. P2-nya delta P kan ini kan ya, P2 minus 1 kan delta P. Yang terakhir ada 104,8. Ini ada delta P kan ini kan ya. Kemudian dibagi dengan densitas. Densitasnya siapa? Densitasnya udara, karena ini adalah fluida. Sama dengan 13,76 meter per second. Ini adalah kecepatan udara. Kecepatan udara di sini adalah ini 13,76, sehingga bilangan Reynolds-nya nanti kita bisa menggunakan NRE sama dengan rho dV per mu, di mana V-nya adalah kecepatan maksimum, maka nanti didapatkan rho-nya tadi itu 1,063, D-nya diameternya adalah 0,6 ya, 600 dibagi 1000, kecepatannya adalah 13,76 dibagi dengan viskositasnya. Viskositasnya adalah 2,03 kali 10 pangkat min 5. Sehingga didapatkan NRE-nya adalah 4,2323 kali 10 pangkat 5. Ini adalah NRE-nya ya. Kemudian setelah itu saudara bisa menggunakan gambar 2-10-2 ya. Gambar 10-2 tadi itu yang ada Vmax di 2-10-2, di situ ada, ini adalah kecepatan maksimumnya. Sehingga nanti saudara bisa lihat di situ ada V average. Jadi kalau di gambar 2, figur 2-10-2 itu, jadi gambar ini 2-10-2 itu adalah di sini ada V average dibagi dengan Vmax. Kemudian di sini nanti ada NRE pada kondisi kecepatan maksimumnya. Saudara tahu di sini kecepatan maksimumnya adalah 4,323. Tadi di sini nanti misalnya 4,2323 tadi. Ini 4,323 ya, 4,323 kali 10 pangkat min 5, berarti sekitar 400.000. Saudara tarik ke atas. Di situ kan ada garis ini ya, seperti ini ya. Saudara tarik garis ke kanan, ke kiri, sorry. Nanti didapatkan apa? Nanti didapatkan nilai V average per V max-nya itu adalah sama dengan 0,85. Bisa saudara cek sendiri nanti ya. Sehingga V average itu adalah 0,85 dikalikan dengan V maksimalnya berapa. V maksimalnya adalah tadi dihitung 0,85 dikalikan dengan 13,76. Maka akan didapatkan nilainya adalah 11,7 meter per second. Jadi kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 0,85 kali kecepatan maksimumnya. Kemudian untuk yang bagian B, untuk menghitung flow rate-nya, saudara bisa menggunakan cross section. Cross section-nya itu adalah A sama ini yang B ya. Sama dengan pi per 4 diameter kuadrat. Ini nanti pi per 4 tadi itu 0,6 kuadrat. Dapatkan nilainya adalah 0,2827 meter kuadrat. Kemudian flow rate-nya sendiri itu nanti saudara bisa mengalihkan 0,2827 itu meter kuadrat itu dengan kecepatannya. Kecepatannya tadi kan ketemunya 11,7 meter per second. Jadi ini satuannya kan meter pangkat 3 per second.
Baik, untuk soal selanjutnya saudara bisa lihat untuk yang Venturi nggak ada soalnya di sini. Saya cek yang ada yang Orifice ya. Saudara bisa baca di situ soalnya sebuah orifice mempunyai diameter 0,0566 meter install pada sebuah pipa yang mempunyai diameternya itu ada 0,1541 yang mana isi dari fluida tersebut adalah minyak yang mempunyai densitas 878 kg per meter pangkat 3 dan viskositasnya 4,1 cp. Hitunglah perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan yang terukur itu adalah 93,2 kN per meter kuadrat. Hitunglah volumetric rate dalam bentuk meter pangkat 3 per second, di mana diasumsikan bahwa C0-nya adalah 0,61. Berarti ini perbedaan tekanan yang diukur adalah 93,2. Ini adalah P1 min P2, 93,2. Diameter satunya 0,1541, di luarnya 0,0566, sehingga DO per DT-nya itu, DO per D1-nya itu adalah 0,36 ini ya. Ini kan di sini kan perbedaan tekanan yang terukur di dalam orifice itu adalah 93,2, sehingga nanti delta P-nya adalah ini. Kemudian D1 0,1, D0-nya sekian, sehingga saudara bisa dapat rasio D0 per D1-nya itu adalah 0,0368. Kemudian kita menggunakan persamaan 3210. Di persamaan 3210 itu V0 sama dengan C0 akar 1 min D0 per D1 dipangkatkan 4 akar 2 P1 min P2 delta P bagi dengan rho. Ini 0,61 CP-nya, CO-nya ini. CO-nya ini 0,21 ini. Kemudian D0 per D1-nya 0,368 dipangkatkan 4, data dari sini. Kemudian 2 dikalikan delta P. Delta P-nya dari sini tadi. Dibagi dengan densitasnya. Kemudian saudara nanti akan dapat untuk volumetric rate, maka V0 ini dikalikan dengan luas penampaknya. Ini dikalikan dengan A ini ya. Sehingga akan dapatkan sekian. 0,02557 meter pangkat 3. Kemudian kita menghitung NRE. Jadi C0-nya tadi 0,61, viskositasnya itu adalah 4,1, kemudian NRE itu D0, V0, rho dibagi dengan viskositas. Nanti dapatkan nilai Redout number-nya itu adalah 1,087 kali 10 pangkat 5. Untuk soal-soal yang ada di sini nanti akan saya berikan tugas mohon dikerjakan karena kita punya waktu kurang lebih 33 menit. Kita bahas latihan soal yang kemarin, tugas kemarin. Kan kemarin ada tugas baik itu natural konveksi maupun yang kok natural konveksi kan TMP ya. Sorry. Yang perpindahan energi balan sama momentum transfer yang di bab 2. Kemarin kan ada tugas. Baik, silakan ada yang mau mencoba mengerjakan. Kan ada tugas kemarin. Kita bahas itu tugasnya. Momentum balan kemarin nggak ada tugas, ada kan ya?
Halo? Kalau yang minggu kemarin ini nggak ada, Pak. Terakhir itu 2 minggu yang ya? lalu, Pak. Iya. Oh, berarti saya lupa naruh tugasnya ini ya. Baik, kalau begitu kita coba yang energi balan dulu, 272, 273, 274, 75, 77, dikumpulkan format PDF. Kemudian yang apa itu, salah satu aja kita bahas. Sama momentum balan kemarin itu latihan soalnya ada yang belum selesai kelihatannya ya. Baik, sebelum ke sini mungkin saya sedikit menjelaskan yang momentum balan yang ini momentum balan in pipe band ya. Jadi ada suatu fluida mengalir steady state melalui reducing pipe band seperti yang ditunjukkan pada gambar 283. Jadi di dalam gambar 283 itu pipanya itu mengalir mengecil. Reducing, jadi ini diameternya itu mengecil ya. Mohon maaf, Pak, share-nya belum muncul. Oh iya ya. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa pipanya ini terjadi pengecilan ukuran ya. Kemudian alirannya itu dianggap sebagai aliran turbulen, di mana frictional force-nya itu diabaikan. Volumetric flow rate untuk liquid pada pressure P2 diketahui. Kita diminta untuk menurunkan persamaan untuk menghitung gaya yang ada di band tersebut, di mana kita mengasumsikan densitasnya itu adalah konstan ya. Jadi saudara bisa lihat di sini, kemarin saudara kan sudah kita tinjaunya di sini ke arah sumbu X sama Y. Jadi ada sigma Fx, sigma Fe kemarin itu adalah apa? Ada gaya karena gravitasi, ada gaya karena pressure, ada gaya karena shear stress, kemudian ada body force. Ini sama dengan integral kecepatan terhadap sumbu X dikalikan dengan rho V cos alpha dA. Ini kalau kita ninjaunya sumbu X seperti ini, maka nanti gravitasinya kan 0 ya. Tidak ada terhadap sumbu X kan tidak ada, 0. Sehingga pressure-nya kan tegak lurus. Jadi P itu kemarin kan tegak lurus terhadap ini kan. Ini berarti kan P1 tegak lurus, yang ini juga P2-nya harus tegak lurus terhadap ini, bidangnya ini. P2. Sehingga P2-nya itu perlu saudara kalikan dengan sudutnya ini. Nah, FXP-nya gimana? FXP-nya itu adalah sama dengan P1 dikalikan dengan A1, ini untuk F karena pressure ya. Jadi ada F karena XP, kemudian ini apa? Ini adalah P1 dikalikan dengan A1 ini.
P1 dikalikan penampang 1, kemudian dikurangi dengan, ini kan sebenarnya kan P1A1 cos alfa 1 di sini kan ya. Cos alfa 1 di sini. Karena sudutnya adalah 0 kalau di sini. Dikurangi sehingga ini enggak ada. Sama dikurangi P2 dikalikan A2 dikalikan dengan cos alfa 2-nya. Ini adalah untuk X karena pressure. Kemudian di sini diketahui bahwa frictional force-nya, shear stress-nya juga dianggap 0. Sehingga Rx-nya di sini nanti itu adalah sama dengan ini kalau diintegralkan, ini adalah menjadi apa? Integral A Vx rho V rho VA cos ini kan ya, cos alfa 2 dikurangi dengan ini sama dengan cos theta kan ya. Ini nanti sama dengan V2 dikalikan dengan rho 2 V2A2 dikurangi dengan cos alfa dikurangi dengan V1 rho 1 A1 dikalikan V1 dikalikan dengan ini harusnya ditambah, ini adalah cos 180 ya. Cos 180 karena cos 180 sama dengan min 1 sehingga nanti jadinya V2 M2 min V1 dikalikan dengan ini cos alfa 2, ini V1 M1 sehingga nanti jadinya M itu M-nya kan sama, M-nya itu sama dengan V2 cos alfa 2 min V1. Sehingga persamaan yang ini nanti itu menjadi apa? Menjadi FXP. FXP-nya tadi apa? P1A1 min P2A2 cos alfa 2 ditambah Rx sama dengan apa? Sama dengan M2 V2 cos alfa 2 min M1 dikalikan dengan V1. Sehingga Rx-nya nanti Rx-nya itu adalah sama dengan M2 V2 cos alfa 2 min M1 V1 M1 V1 ditambah dengan P2A2 cos alfa 2 min P1 dikalikan dengan A1. Ini yang untuk Rx. Kemudian kalau untuk yang Ry juga sama. Nanti di sini sigma Fy sama dengan apa? Sama dengan Fxg ditambah dengan Fxp ditambah dengan Fxs ditambah dengan Rx sama dengan itu tadi integral Vx Vy dikalikan rho V tadi. Gravitasi, sekarang gravitasinya ada enggak? Ada. Kenapa? Karena arahnya adalah ke sumbu Y. Sehingga nanti gravitasinya Fxg-nya itu adalah sama dengan M dikalikan dengan G. Karena gravitasi arahnya ke sini, berarti kan nanti tandanya kan harusnya minus ya. Negatif karena arahnya ke bawah. Ini minus M dikalikan dengan G. MT itu adalah M anunya di dalam fluidanya ya. Kemudian Fxp pressure-nya. Kalau di pressure di sini ada enggak? Pressure-nya itu kan berarti kan seolah-olah ini kan diproyeksikan terhadap ke arah Y sini kan ya. Berarti ini kan sudutnya kan 90. Kalau sudutnya 90 berarti P1 ini 0 nanti. Sehingga nanti kalau ditulis P1A1 dikalikan dengan cos 90 dikurangi dengan P2 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan sin alfa 2. Kenapa kok di sini sin kira-kira? Ada yang tahu?
Afif, kenapa kok sin Afif? Sebentar, masih memahami. Ada. Mungkin yang itu Pak, kaidah kalau sin itu samping termiring itu. Jadi ini kan kalau saudara lihat ini gambarnya seperti ini, kalau diproyeksikan kan seperti ini ya. Tadi sudutnya ini kan alfa 2 kan ini kan ya sudutnya ya. Ini kan ada alfa 2 ya. Berarti ini kan katakanlah di sini, berarti sini adalah, kalau ini alfa 2, berarti apa? Berarti yang sudut di sebelahnya ini adalah apa? Gimana? Ini kan seolah-olah seperti ini kan ya. P-nya kan tegak lurus, P2-nya kan tegak lurus. Kalau terhadap sumbu X, berarti kan nanti yang dicari kan ini kan ya. Kalau cos itu apa sih? Samping dibagi miring, ya kan? Samping ini P2 dikalikan dengan ininya, miring. Cos theta. Kalau sin, itu adalah apa? Depan sini dibagi miring kan ya. Depan sini kan identik dengan ini kan ya, sama dengan yang di suku ini kan ya. Makanya di sini dikalikan P2A2 dikalikan dengan sin. Jadi seperti inilah. Saudara punya, katakanlah ini P. Ini sudutnya adalah alfa di sini. Berarti kalau saudara ingin mencari ke yang sumbu X ini kan berarti kan ini kan ya. Berarti gimana? Berarti kan nanti P dikalikan dengan cos alfanya. Tetapi kalau mencari yang di sini, berarti apa? Berarti kan apa? P dikalikan dengan sin tetanya. Itu kan ya. Terus kemudian fxp-nya ada. fxg-nya ada, fx-nya tadi diabaikan. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaan, fxg-nya tadi apa? fxg-nya tadi adalah gravitasi. Jadi minus M total kalikan G ditambah ini adalah cos 90, 0. Min P2 dikalikan A2 dikalikan sin alfa 2. Kemudian ditambah dengan RY. Nanti sama dengannya apa? Sama dengannya adalah M2 V2 dikalikan dengan sin alfa 2 min, ya kan? Min M1 V1 sin 0 ini. Karena arahnya sumbu Y kan ya. Ininya jadinya 0 nanti. Sehingga otomatis ini akan menjadi RY sama dengan M2 V2 sin alfa 2 ditambah dengan P2A2 sin alfa 2 ditambah dengan M dikalikan dengan gravitasinya. Nah, untuk mencari resultannya gimana? Resultannya adalah Rx ditambah dengan Ry. Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada silakan kita sekarang bahas yang contoh 285 dulu aja sebelum kita masuk ke pembahasan soal. Kita lihat di contoh 285. Jadi ini adalah overall momentum balance for free jet. Saudara bisa lihat di sini ada suatu jet punya velocity-nya 30,5 dan diameternya 2,54 kali 10⁻⁻².
deflected by smooth curve when as shown in seperti yang ditunjukkan pada gambar 285A, di mana alfanya adalah 60 derajat. Berapakah gayanya ya? Jadi gambarnya seperti gambar A ini. Maka nanti di situ saudara bisa lihat untuk Rx sama dengan yang tadi ya. Cuman di sini ada beberapa kasus ya, karena dia itu dianggap tidak ada perubahan tekanan, maka dianggap tidak ada energi yang hilang. Sehingga apa? Sehingga nanti dianggap pressure antara titik 1 dan titik 2-nya itu tidak ada perbedaan. Sehingga nanti itu saling meniadakan, sehingga Fx karena pressure-nya itu adalah 0. Kemudian karena friction-nya di sini juga nggak ada, sehingga nanti Rx-nya itu adalah sama dengan, kita bisa lihat di sini, nanti Rx-nya itu tinggal, ini nggak ada. Sigma Fx sama dengan Fxg, Fxp, Fxs ditambah Rx sama dengan Vx rho V A rho VdA ya, cos alpha. Gravitasi karena sumbu X jelas nggak ada, 0. Kemudian karena pressure, ini jadi dijelaskan bahwa tidak ada perubahan tekanan sebelum dan sesudah, karena ini modelnya adalah free jet ya. Jadi ini 0, kemudian ini 0, sehingga Rx-nya itu sama dengan apa? Sama dengan M2 V2 cos alpha 2 min M1 V1. Tinggal ini aja persamanya. Kemudian untuk RY juga sama, untuk RY di sini jadi di situ RY-nya sama dengan M-nya tadi itu bisa dicari dari V1A1 rho 1 dikalikan dengan sudutnya, kecepatan dikalikan dengan sudutnya. Sudutnya adalah 60 derajat ya tadi ya. Kemudian kalau kasus ini untuk kasus yang yang apa itu namanya? Tidak ada friksi, tidak ada perbedaan tekanan gitu. Ngalirnya bebas gitu ya. Kemudian yang untuk yang selanjutnya ini adalah ini yang gambar 285B ini, di mana ada V1 masuk, kemudian di sini ada keluarannya 2, satunya V2 ke sana, satunya V3 ke sana ya. Karena dianggap juga tidak ada energi yang hilang, maka untuk momentum balan di P direction paralel itu adalah sama ya. Jadi nanti nilai Fxp-nya juga sama dengan 0. Tidak ada kerja yang diberikan oleh fluida terhadap plate, sehingga tidak ada gaya tangensial force. Kemudian untuk momentum harus equal sama dengan final momentum. Sehingga ini berarti bahwa sigma Fp-nya itu sama dengan 0. Kalau kita tulis, maka nanti persamaannya adalah menjadi sigma F pressure-nya itu sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga M2 V2 dikurangi dengan M1 V1 dikalikan dengan cos alpha 2 dikurangi dengan M3 dikalikan dengan V3 ya. Kalau ini 0, berarti nanti persamaan jadi M2 V2
minus M1 V1 cos alfa 1 min M3 V3 itu sama dengan 0. Kemudian kita hitung neraca masanya di sini total, bahwa masa masuk yang ke-1 itu harusnya sama dengan M2 ditambah dengan yang keluar M3. Sehingga kalau ini persamaannya disubstitusikan, itu nanti jadinya adalah M itu sama dengan M2 itu adalah sama dengan M1 per 2 dikalikan 1 plus cos alfa 2. Sedangkan yang M3 itu adalah M1 per 2 1 min cos alfa 2. Baik, masih ada 10 menit. Kita bahas salah satu contoh soal yang ada di tugas kemarin, yaitu 273, 274, 275, dan 277 ya. Baik, silakan. Ada 11 menit, insya Allah cukup satu nomor. Baik, silakan. 273 itu ada throttling ya. Berarti saudara lihat ada throttling. Silakan. 273. Pak, saya izin menjawab ya, Pak. Silakan. Ada. Masih nggak bisa, Pak. Masih nggak bisa. Ntar saya security-nya saya. Oke, sudah. Ada. Kuliah transfer momentum kelas R. Ini tanggal 2 Desember. Ada nomor berapa, ada? Nomor 110, Pak. 110. Ada tulisannya itu AKDHA. AKHDA. AKHDA. Oh, salah. Oh ya dah. Ya. Jadi untuk nomor 273 itu soalnya ada steam yang masuk melalui valve adiabatik dengan head loss-nya 0 dan juga kerjanya 0. Kemudian steam-nya itu masuk dari titik 1 itu dengan tekanan 689 kPa dan suhu 171,1 derajat Celcius. Kemudian meninggalkan valve itu di titik kedua pada tekanan 359 kPa. Di sini soalnya itu untuk menghitung T2-nya di keluaran, Pak. Kemudian untuk menghitung T2 keluaran itu sebelumnya itu kan EP dan EK-nya itu tidak ada ya, jadi 0. Otomatis V1 dan V1 kuadrat per 2 dan V2 kuadrat per 2-nya juga 0. Kemudian Z1G
Z2G dan Z2G-nya juga 0. Q-nya juga 0 karena no heat loss tadi. Kemudian untuk langkah pertama, ya? Iya, adiabatis, Pak. Kemudian untuk langkah pertama itu mencari H1, entalpi pada suhu awal. Suhu awalnya tadi 171,1 derajat Celcius dalam keadaan superheated. Itu melalui interpolasi 3 tahap, Pak. Jadi yang pertama itu dilakukan pada 400 kPa untuk mencari entalpi superheated di suhu 171,1 derajat Celcius. Didapatkan 2798,2. Untuk interpolasi yang kedua itu pada 700 kPa mencari entalpi superheated pada suhu yang sama, dihasilkan 2777,7. Itu Pak entalpinya. Kemudian untuk yang ditanyakan ini pada tekanan 689 kPa pada suhu 171,1 derajat Celcius, dicari dari hasil tadi yang 400 kPa dan 700 kPa, diperoleh hasilnya 2778,5. Kemudian entalpi ini dimasukkan dalam rumus yang Q sama dengan Z2 min Z1 kali G ditambah V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 ditambah H2 min H1. Tadi Q-nya 0, Z2 dan Z1 G-nya 0, V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2-nya juga 0, kemudian H2 minus H1. H1-nya itu yang 2778,5. Oleh karena itu H2-nya sama dengan H1. Kemudian mencari T2 itu dari H2 yang didapatkan tadi 2778,5 kJ per kilogram melalui steam tabel superheated. Sama Pak dengan interpolasi 3 tahap. Dihasilkan ditemukan T2-nya sebesar 160,6 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Jadi nanti saudara cari persamaannya, kerjanya kan tidak ada. Terus Q-nya juga Q-nya adiabatik, prosesnya adiabatis sehingga Q-nya itu sama dengan 0, sehingga H2 itu sama ketemunya adalah H1. Lalu saudara interpolasi itu superheated kan ya? Iya, Pak. Nanti saudara bisa dapatkan H2-nya T2-nya itu berapa yang pada nilainya itu adalah 277,8 itu ya. Iya, Pak. Baik, ini 4 menit lagi soal nomor. Silakan ya, langsung. Itu nomor 274 aja Pak kalian. Ini Pak. Langkah terus. 274 itulah enggak anunya. Lah. Ini 274 Pak. Gimana? Jadi 274 itu soalnya itu air masuk pada suhu 93,3 derajat melalui pompa. Yang tadi naik. 274 tadi kan ada 274. Wah ini itu kan tangki satunya besar sehingga apa kecepatan di satunya adalah 0 gitu kan ya. Terus kemudian saudara membuat apa? Lanjut halaman selanjutnya. Ini sama persis dengan contoh kemarin ya, harusnya ya. Iya, Pak. Itu dari apendik itu untuk steam tabel A193 nilainya adalah 390,6. Bentar, tak cek. 390,6 itu adalah untuk entalpi apa? Liquid apa vapor? Liquid.
liquid karena suhunya adalah 93 ya. Iya, Pak. Terus satunya itu adalah 1 per spesifik volume. Spesifik volumenya ada di apedik A2 juga, nilainya 0,00103 ketemu densitasnya. Kemudian untuk mencari masanya, saudara kalikan dengan densitas. Oke, Z1-nya 0, Z2-nya 54. Karena pompa menerima kerja, maka WS-nya positif. Kok positif WS-nya? Ini saudara gunakan karena itu Pak, apa W-nya itu masuk Pak. Tapi kan di persamaan ini kan Hi min WS kan ya. Jadi di sini kan kalau di buku termo itu kan Hi plus WS. Kalau di termo itu Hi kerjanya pompa itu dianggap positif. Tetapi untuk yang di buku ini karena persamaan yang digunakan itu adalah jumlah energi sama dengan Hi minus W, di mana ketika itu kerja ya kan ya, kerja yang dilakukan oleh fluida sehingga nanti nilainya negatif, makanya nanti persamaannya jadi ini Q-nya ini soalnya gimana, soalnya 274. Tapi jawaban saudara kok betul ya? Oh, karena saudara Q-nya di situ, Q-nya negatif. Iya kan? Iya, Pak. Karena di sini nilainya WS-nya kecil dibandingkan dengan Q, makanya suhunya tidak jauh berbeda ya. Kalau nanti nilai WS-nya itu besar, itu pasti berubah itu. Kan kalau dikuncikan 38,2 ya. Berarti nanti itu harusnya WS-nya itu adalah negatif. Nanti min Q plus WS gitu. Ini sebenarnya sama persis dengan contoh berapa kemarin itu? 2 piro itu. Halaman 272, contoh soal 272 ya. Sama persis ini ya. Itu kenapa nilainya tidak berubah? Karena WS-nya itu cukup rendah dibandingkan dengan Q-nya. Q-nya kan tinggi 231, ini 0,49. Jadi kemungkinan tidak terlalu banyak berpengaruh. Meskipun tandanya salah ini ya. Baik, terima kasih. Itu aja mungkin masukan komentar. Silakan di stop. Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini ya. Aduh, saya lupa nggak record tadi. Ya wes lah, nggak apa. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.